Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester sudah kita lalui, maka kita masuk ke tahapan berikutnya, tugas kelompok pemateri yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya kepada kelompok selanjutnya agar kiranya bisa mempresentasikan makalah itu dengan baik sehingga kawan-kawan bisa memahami dengan baik. Kepada pemakalah kami persilakan waktunya 5-10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat terkumpul di kelas ini untuk melaksanakan perkuliahan ini. Sholawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu kita hari ini, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang insya Allah saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Aulia Fatahila sebagai moderator sekaligus presentator pertama, Nur Ainul Boysona sebagai presentator kedua. Judul kita pada minggu ini adalah, teman-teman bisa lihat di halaman 71. Yang kita bahas pada minggu ini adalah gaya bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Definisi gaya bahasa. Penulis itu dikenal dengan gaya bahasanya saat menulis hasil karyanya. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Dapat dipahami bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. B. Klarifikasi gaya bahasa. Dalam kajian linguistik secara umum, gaya bahasa terdiri atas 4 bagian besar, yaitu sebagai berikut. A. Gaya bahasa perbandingan. Praduko berpendapat bahwa gaya bahasa perbandingan adalah bahasa yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bab, seperti, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding yang lain. Kemudian yang B ada di halaman 77, yaitu gaya bahasa pertentangan. Menurut Henry K. Tarigan, gaya bahasa pertentangan ialah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca dan pendengar. Berikut ada beberapa pemaparan masing-masing gaya bahasa. Yang pertama ada hiperbola, ada litoses, ironi, oksimoron, satire, ineundo, antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, sinisme, sarkasme, dan sebagainya. Kemudian lanjut yang C, saya serahkan kepada presentator kedua, Nur Ainul. Saya persilakan. C. Gaya bahasa pertautan. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa yang menunjukkan adanya hubungan pertautan atau perkalian di antara dua hal yang lagi dibicarakan. Adapun beberapa jenis gaya bahasa pertautan di antaranya, teman-teman bisa melihat di halaman 81 sampai 83. Yang pertama, metonomia, yang kedua sinekdo, yang ketiga alusi, yang keempat eufemisme, yang kelima eponim. D. Gaya bahasa perulangan.
Sesuai dengan namanya, gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, frasa, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Gaya bahasa perulangan berfungsi untuk menekankan sesuatu gagasan atau peristiwa sehingga mendapat perhatian atau dicatat dalam ingatan khalayak. Di antara gaya bahasa perulangan adalah yang pertama aliterasi, yang kedua asonansi, yang ketiga anaklasis, yang keempat kiasmus, yang kelima epanelesis. Berikut hasil pemaparan dari kami. Kami selanjutnya membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa gaya bahasa sangat diperlukan dalam teknik komunikasi? Terima kasih. Pertanyaan partisipan. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Maharani Siregar dari kelompok 9 ingin bertanya, mengapa majas atau gaya bahasa diperlukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, satu lagi ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menasihati diri dari kelompok 11 yang bertanya, apa keterkaitan antara diksi dan gaya bahasa? Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Mengapa gaya bahasa sangat diperlukan dalam teknik komunikasi? Karena untuk mempermudah proses komunikasi antar sesama manusia, menciptakan kondisi yang kondusif dan baik saat berkomunikasi, menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pemikiran atau persepsi, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi sehingga lebih mudah dimengerti. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Balkis. Tadi pertanyaannya, mengapa majas atau gaya bahasa diperlukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tujuannya yaitu untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Azri. Pertanyaannya, apa keterkaitan antara diksi dan gaya bahasa? Gaya bahasa berkaitan erat dengan pilihan kata atau diksi. Persoalan ketepatan pemilihan kata menyangkut pula pada masalah makna dan kosakata yang dimiliki seseorang. Gaya bahasa memungkinkan siapa saja dapat nilai watak pribadi seseorang dan kemampuan seseorang yang menggunakan bahasa tersebut. Terima kasih. Lebih kurang presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik. Di sini perlu penekanan bahwa gaya bahasa itu adalah sebuah style dari penulis atau dari seorang orator dalam setiap aktivitasnya. Gaya bahasa seorang penulis itu harus bisa kita pahami dengan baik. Bahkan dengan mengetahui gaya bahasa itu,
kita bisa mengetahui apakah orang lain menceplak atau orang lain mengcopy paste tulisan seseorang. Karena biasanya gaya bahasa itu mencerminkan orang yang menyampaikan buah pikiran yang mereka inginkan. Gaya bahasa itu menunjukkan gaya bahasa seseorang, sehingga siapapun orang itu ketika kalimatnya diungkapkan, maka dia akan tahu, oh ini gaya bahasa Syahrir. Sama dengan seperti gaya bahasa seorang penyair Khalil Gibran. Gaya bahasanya yang begitu menunjukkan rasa mahabbah, langsung kedekatan kepada Allah, kepada Tuhan, menunjukkan semua gaya bahasa tulisan dia, gaya bahasa aktivitas dia menunjukkan sisi bahwa sesungguhnya dia memiliki kedekatan dengan Allah. Itulah dia gaya bahasa. Untuk itu maka seorang penulis atau kita juga harus bisa memiliki ciri khas. Ciri khas gaya bahasa itu akan menjadikan siapa kita di mata orang lain. Kalau kita memiliki gaya bahasa yang to the point, maka gaya bahasa kita itu akan menjadikan orang memahami kita, akan menjadikan pendekatan terhadap kita dengan gaya bahasa kita. Kalau ada kawan kita, teman kita, ketika berkomunikasi dia menggunakan gaya bahasa dengan sindiran, dia sudah bisa, maka cukuplah kita mengkomunikasikan itu dengan gaya bahasa sindiran. Tetapi kalau ada teman kita yang memerlukan gaya bahasa to the point, maka kita harus menggunakan gaya bahasa yang to the point, sehingga keinginan kita untuk menyampaikan sesuatu itu bisa tercapai. Jangan terbalik, ketika kawan kita dia memiliki tipikal gaya bahasa to the point, kita menggunakan gaya bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu itu dengan gaya bahasa sindiran, percayalah, keinginan kita tidak akan bisa direspon dengan baik, karena dia tidak tahu dengan gaya bahasa sindiran, dia tahu dengan gaya bahasa to the point. Itu dia. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bila itu sabil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.